Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa man haruma nikahuha mimman zakarnahu haruma wada'uha bimilkil yamin. Wa man haruma nikahuha, dan orang yang haram menikahinya, mimman zakarnahu, daripada orang yang sudah kami sebutkan, haruma wata'uha, maka haram juga mewata'nya atau menjimahnya, bimilkil yamin, dengan milkul yamin. Tuh bahasanya haram ta'bid lah. Kalau sudah haram ta'bid, dengan cara apapun tetap haram, walau dengan cara milkil yamin. Milkil yamin itu dengan cara bayar, nukar kah jadi budak, tetap kada boleh. Wa man harumal jam'u bainahuma fin nikahi, dan orang yang haram mengumpul di antara keduanya dalam pernikahan, harumal jam'u bainahuma fil wad'i bimilkil yamin, maka haram juga mengumpulkan di antaranya berdua dalam wata' dengan milkul yamin. Orang apabila sudah haram dikumpulkan, orang mengawini bedang dua ikung bedang sanak kada boleh. Nah, dengan cara apapun dinikahi kada boleh, atau dengan cara ditukari nang ading kada boleh jua. Bisa. Wa in jazal jam'u fil milki, sekalipun boleh menghimpunkannya dalam memiliki, tapi mewata'nya kada boleh. Wa in wati'a ammatan bimilkil yamini, jika mewata' menjima seseorang akan budak sahayanya, tapi dipikir yamin, nya memang nukar. Summa tazawwaja ukhtaha, kemudian dia mengawini saudara budaknya. Ada ading budak tadi bibinian dikawininya, au ammataha, atau mamarinanya nangsa bidang timbang abahnya, au khalataha, atau mamarinanya timbang mamanya, halatil mankuhatu, maka yang halal yang dinikahi, wa hurrimatil mamlukatu, dan diharamkan ammah tadi. Jadi nang dinikahi aja pulang benar, nang boleh dikumpuli, nang diwatok. Adapun ammahnya kada boleh lagi, karena berdua bedang sanak kada boleh dikumpul nikah atau dikumpul dengan cara milkul yamin. Wa yahrumu 'alal muslimin, dan haram atas seorang muslim, nikahul majusiyati, menikahi perempuan majusiyah, penyembah api. Ada kita di sinilah majusi, kada ada. Tahu di Indonesia lah. Kita di Barabah ini kada ada majusi, kalau penyembah api itu kada ada. Wallahu a'lam mana di Indonesia, karena Indonesia luas 300 juta penduduknya. Adakah di buncu-buncu? Karena kadang-kadang mana aneh, ternyata di kampung ini ada pengikut ini, di kampung ini ada pengikut ini. Nah, apa ada di Indonesia ini majusiyah, perempuan majusi? Wallahu alam.
Cuma orang Islam, laki-laki muslim kada boleh mengawini perempuan penyembah api. Tahu di luar Indonesia tuh ada kira-kira walwasaniyah, walwasaniyati, dan wasaniyah, penyembah patung, penyembah berhala, kada boleh juga. Wal murtadati, dan perempuan yang murtad, kada boleh. Tadinya Islam, keluar dia dari Islam, kita kawini tetap dalam keadaan murtad, dia kada boleh. Kada boleh. Wal mutawallidatu bainal majusi wal kitabiyah, dan perempuan yang lahir antara agama Majusi dan Kitabiyah. Kitabiyah itu Yahudi dan Nasrani. Kitabiyah ini orang Yahudi kawin lawan penyembah api, banak bini-bini, anaknya ini tidak boleh juga dikawini. Ini orang Nasrani, Kristen, kawin lawan penyembah, lawan Majusi, anaknya bini-bini cantik, bolehlah dikawini, kada boleh juga. Wa yahrumu alaihi nikahul ammatil kitabiyati, dan haram atas orang Islam laki-laki nikahul ammatil kitabiyah, menikahi budak perempuan yang kitabiyah, yang beragama Nasrani, yang beragama Yahudi. Tapi wala yahrumu wata'uha bimilkil yamini, tidak haram mewatoknya dengan memilikinya. Budak boleh, Kristen ditukari milkul yamin, diwatok bolehlah, boleh. Padahal agamanya Kristen, padahal agamanya Yahudi, boleh. Boleh. Nah, wallahu a'lam, ini masalah sejarah benar. Masalah sejarah harus kita teliti. Adakah Umar bin Khattab kawin dengan perempuan Yahudi? Adakah Abu Bakar radhiyallahu an kawin dengan perempuan kitabiyah? Adakah Rasulullah pernah mengawini dengan seorang perempuan kitabiyah? Itu kajian sejarah. Tarikh itu diserahkan aja dah lawan orang ahli sejarah. Nah, kita masih banyak mengenai sejarah-sejarah yang belum kita ketahui secara detail, secara rinci. Kita banyak mengenai nang ada nih gambaran-gambaran nang ganalnya aja. Kita tahulah ban sejarah Nabi kawin dengan Zainab. Zainab ini siapa, anak siapa, cara perkawinannya siapa, kemudian jalan Jambi, jalan Nabi, dalam menjalankan berumah tangga lawan Zainab gini adalah kita kan membaca. Kita aja kadang baca tarikh. Aturan kita belajar dulu, mulai kitab Nurul Yakin, itu belajar kitab Anwarul Muhammadiyah, kemudian belajar kitab Mawahibul Laduniyah, belajar kitab Tarikhul Khulafa, belajar kitab Sirah perjalanan Nabi. Banyak sirah, banyak. Amal hurratul kitabiyatul khalisatu. Ini garis besar nih kamu, ya kah?
fayahillu nikahuha yahudiyatan kanat au nasroniyatan zimmiyatan au harbiyatan. Garis besar aja. Amal hurratul kitabiyah, adapun perempuan yang merdeka yang kitabiyah, Yahudi dan Nasrani, hanya Kristen lawan agama Yahudi, khalisah, asli. Ini asli kitabiyah, asli bini-bini penganut Injil, asli penganut kitab Taurat. Yahillu nikahuha, maka halal menikahinya. Halal. Hanya dulu pernah jadi perdebatan, bolehkah laki-laki muslim mengawini perempuan yang Kristen? Kristen itu bahasa kitab adalah Nasrani, bahasa umumnya adalah kitabiyah. Kitabiyah itu orang yang punya kitab Taurat dan Injil, tapi khalisah, asli, tolen, bolehlah. Yahillu nikahuha, ingat. Tapi ingat, laki-lakinya muslim, bini-bininya Nasroniyah khalisah. Dibalik kedua boleh, boleh. Pahamlah. Jangan salah paham, dibalik kedua boleh. Laki-lakinya Nasrani khalis, bini-bininya muslimah kada boleh. Sepakat ulama kada boleh. Tapi kalau laki-lakinya muslim, bini-bininya Kristen, Kristennya disebut kitabiyah, al-khalisah, benar pengikut Injil Nabi Isa, boleh. Nah tinggal nang di Indonesia nih kada tahu nih, apa mereka bujur-bujur kitabiyah apa kada. Karena ini hukum dulu benar. Hukum itu mengajunya global. Bahasa lain universal, luas, bukan di Indonesia aja. Kena berlaku di Mesir. Di Mesir itu benar ada ngarannya Nasrani Ortodok. Pahamlah. Ada Kristen Ortodok ngarannya. Nang bahari bukah ke Yahudi, benar Yahudi ke Israel itu ada ngarannya Yahudi Ortodok. Bahasanya asli, nah kami asli Yahudi, asli pengamal kitab Taurat. Ini bang asli pengamal kitab Injil, tapi kada jadi orang Islam. Anda. Nah adapun kita di Indonesia ini, apakah Nasraninya itu khalisah atau kada etihija? Kenapa? Mereka adalah pengikut perjanjian baru. Pengikut perjanjian baru. Ada benar ya pelangisan Injil itu benar. Ada ngarannya Injil Barnabas, ada Injil Markus, ada Injil Mata, ada Injil Yohanes. Ada gitu. Iya. Injil Yohanes itu adalah Injil yang disusun oleh Yohana. Yohana ini adalah sepupunya Nabi Isa, murid oleh Nabi Isa, sepupu Nabi Isa. Termasuk Injil Mata, Injil Barnabas, Injil Markus. Ini ada anak-anaknya. Nah ada kena benai. Di dalam kitab Injil itu nang memadahkan bahwa Nabi Isa itu Abdullah. Nabi Isa itu hambanya Allah, bukan Tuhan. Pahamlah. Di mana itu Injil nang asli? Kalau Injil yang asli tidak ada memadahkan tuh Nabi Isa itu yang disebut Yesus itu sebagai Tuhan, tidak ada. Nabi Isa itu adalah Ruhullah, Kalimatullah, Abdullah.
Beda kada? Beda dengan ajaran Nasrani sekarang. Nah, kalau memang Nasraninya bukan khalisah, buktinya memadahkan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Maulah ajaran Injil adalah ajaran Injil yang benar mengatakan Isa itu sebagai Tuhan. Dan oh, berarti Nasraninya kitabiahnya kada khalisah. Bolehlah mengawini mereka, kada boleh. Kalau ikam ke Mesir, ke Suriah, bener, ke Suriah itu ada Kristen Ortodok macam-macam, bener, macam-macam acara. Oh, ternyata benar ini orang Kristen, tapi Kristen nang Injilnya itu khalisah, dikawini boleh, boleh. Tapi berbalik laki-lakinya kitabiah, bini-bininya muslimah, yahrumu, haram. Yahudiyatan kanat au nasraniyatan, baik dia perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani, zimmiyatan au harbiyatan, baik dia sebagai kafir zimmi, Yahudi zimmi ataupun Nasrani harbi. Mana dalilnya? Dalilnya qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, wal muhsanat, dan perempuan muhsanat minal ladzina utul kitab, dari golongan orang-orang yang diberikan kitab, min qablikum, dari sebelum kamu, ai hillul lakum, halal bagimu. Tapi ada syaratnya lagi tuh, wasyartuhu fil israiliyati yaqinan alla yu'lama dukhulu awwali abaiha fi zalika dini ba'da bi'satin tansakhuhu ka bi'sati Isa bin nisbati ila dini Musa wa ka bi'sati nabiyyina bin nisbati ila dini Isa ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.